Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Ardiansyah, NIM 28922500017, Prodi Manajemen semester 4, mata kuliah Manajemen Logistik. Dosen pengampu Ibu Wina Sari Kusumaning Tias, SIPSE, dalam tugas ujian akhir semester Universitas Pancasila Bekasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Dalam tugas ini saya akan mempresentasikan terkait dengan pertemuan ke-15 dengan materi sistem manajemen logistik. Poin pertama, materi. Pengantar manajemen logistik, konsep logistik terpadu, logistik informasi sistem, pengelolaan logistik di perusahaan, analisis strategi logistik, manajemen persediaan, kemudian mengelola material flow, selanjutnya transportasi, warehouse, kemudian praktek analisis pengelolaan logistik di perusahaan. Yang pertama, pengertian manajemen logistik. Manajemen lebih menitik beratkan pada cara untuk mengelola barang melalui tindakan-tindakan perencanaan dan penentuan kebutuhan pengadaan, penyimpanan, penyaluran, pemeliharaan, dan penghapusan untuk mencapai tujuan yang tepat yang telah ditetapkan. Menurut Hasyim Ali menerjemahkan pendapat tentang pengertian logistik modern. Logistik modern yaitu proses pengelolaan yang strategi terhadap pemindahan dan penyimpanan barang, suku cadang, dan barang jadi dari pra-supplier di antara fasilitas-fasilitas perusahaan dan kepada para pelanggan. Kemudian pengertian logistik. Logistik berasal dari bahasa Yunani. Bahasa Yunani kuno yaitu logistikos, yang berarti terdidik atau pandai dalam memperkirakan atau berhitung. Menurut Donald tahun 2000, logistik adalah proses pengelolaan yang strategis terhadap pemindahan dan penyimpanan strategis barang, suku cadang, dan barang daripada supplier di antara fasilitas perusahaan dan kepada para pelanggan. Kemudian ruang lingkup manajemen logistik. Yang pertama, manajemen logistik dan pergudangan dalam kehidupan perusahaan. Yang pertama, yang poin 1, evolusi sistem manajemen logistik. Yang kedua, siklus manajemen logistik. Kemudian pergudangan sebagai subsistem dalam sistem logistik. Kemudian objektif manajemen logistik dan pergudangan, fungsi manajemen logistik dan pergudangan, kemudian fungsi pelayanan sistem logistik dan pergudangan, kemudian aktivitas gudang, struktur pergudangan, pemilihan lokasi gudang. Yang kedua, pemeriksaan pengujian barang. Dasar pemeriksaan barang, kemudian kriteria pemeriksaan total dan sampling, penentuan ukuran sampel, penentuan acceptance level, dan pembuatan berita acara pemeriksaan barang. Ketiga, administrasi penerimaan barang. Persyarat penerimaan barang, kemudian pembentukan tim penerimaan barang, kriteria penerimaan barang, sistem dan prosedur penerimaan barang, dokumen penerimaan barang, berita acara penerimaan sementara, berita acara penerimaan barang, kemudian penyusunan laporan transaksi barang, dan rekomendasi pembayaran. Ini adalah administrasi penerimaan barang, SOP-nya penerimaan barang. Yang keempat, administrasi dan teknik penyimpanan barang. Poin 1, sistem dan prosedur penyimpanan barang, kemudian dokumen yang digunakan untuk penyimpanan barang, dan tata cara pengisian kartu barang, kemudian tata cara pengisian kartu administrasi,
persediaan, tata cara perhitungan nilai persediaan barang. Yang kelima, teknik penyimpanan barang berukuran kecil. Aktivitas unloading barang ukuran kecil, mengendalikan kualitas dan kuantitas. Kemudian packing, kemudian identifikasi produk, teknik penyimpanan dan pelayanan pelanggan, pengendalian persediaan, automatic identification method. Yang keenam, pengelolaan barang yang disimpan menggunakan karton atau full case. Kemudian poin 1, manfaat menyimpan barang menggunakan karton. Itu order pick method, teknik menyimpan barang untuk menggunakan karton, identifikasi posisi karton dan palet. Ini adalah pengelolaan barang yang disimpan menggunakan karton atau full case. Yang ketujuh, akuntansi persediaan. Peran akuntansi dalam pengelolaan persediaan, kemudian kontrol intern dilihat dari segi organisasi serta sistem dan prosedur administrasi pergudangan, kemudian perhitungan biaya material dan metode atau FIFO, fish in fish out, LIFO, less in fish out, dan laporan persediaan yang diperlukan akuntansi. Laporan sistem pergudangan. Poin pertama, laporan status persediaan, laporan transaksi barang, klasifikasi barang, statistik pemakaian barang, dan laporan perhitungan inventory control. Ini adalah laporan sistem pergudangan. Kemudian 9, manajemen pergudangan dan distribusi. Poin pertama, konsep dasar distribution recruitment planning atau DRP. Yang kedua, multi echelon distribution system, kemudian full system, post system, ilustrasi order atau point system, solusi order point, base stock system, ilustrasi perhitungan atau DRP, studi kasus DRP dengan menggunakan software. Kemudian yang ke-10, inventory control teknik, klasifikasi persediaan. Kemudian yang kedua, biaya persediaan, sistem pengendalian persediaan, kemudian economic order quantity, order point, dan safety stock untuk independent material, fixed order, periode inventory system, kemudian latihan perhitungan optimasi persediaan. Yang ke-11, inventarisasi dan auditing persediaan. Poin pertama, manfaat inventarisasi persediaan, kemudian teknik inventarisasi persediaan, inventarisasi total dan inventarisasi sebagian, kemudian laporan hasil inventarisasi. Selanjutnya nomor 12, sistem informasi dan komputerisasi sistem manajemen pergudangan. Apa yang dimaksud dengan sistem informasi manajemen? Yaitu pembentukan master file kodifikasi barang, pembentukan master file persediaan di gudang, penentuan kode lokasi barang, kemudian teknik pencatatan teknisi barang, dan lain-lain. Kemudian selanjutnya fungsi manajemen logistik. Yang pertama, perencanaan dan penentuan kebutuhan. Kemudian yang kedua, penganggaran atau anggaran. Yang ketiga, penyimpanan dan penyaluran. Yang keempat, penyimpanan dan penyaluran. Yang kelima, pemeliharaan. Dan keenam, penghapusan. Dan ketujuh, pengendalian. Selanjutnya, jenis barang dalam manajemen logistik. 1. Barang konsumsi atau barang yang dihasilkan perusahaan untuk kepentingan konsumen akhir. Misalkan produsen konsumen, produsen atau pengecer konsumen,
produsen, pedagang besar, pengecer, konsumen, produser, agen, pengecer, dan konsumen, produser, agen, pedagang besar, pengecer, dan konsumen. Barang industri, suatu barang yang dihasilkan perusahaan untuk kepentingan atau kegiatan industri, misalkan produsen, pemakai industri, produsen, distribusi industri, pemakai industri, dan produsen, agen pemakai industri, dan produsen, agen distribusi industri, pemakai industri. Selanjutnya, asas-asas manajemen logistik. Yang pertama, keahlian. Yang kedua, kreativitas. Yang ketiga, ketelitian. Yang keempat, ketertiban dan kedisiplinan. Yang E, kualitas pelayanan. Yang F, kesempurnaan watak. Yang G, efektivitas. Dan H, efisiensi. Ini adalah sebuah siklus, yaitu logistik system. Value added inventory flow atau enterprise, kemudian dari customer, itu physical distribution, manufacturer support, purchasing, dan supplier. Ini adalah rekrutmen informasi flow. Kemudian selanjutnya aktivitas logistik. Yang pertama, transportasi. Yang kedua, inventarisasi. Yang ketiga, komunikasi. Yang keempat, penempatan lokasi fasilitas. Yang kelima, pengurusan dan penyimpanan. Sehingga apa yang menjadi misi logistik? Di ruang lingkup aktivitas logistik meliputi segala sesuatu yang memindahkan ke diri dan di antara fasilitas-fasilitas perusahaan. Tujuan logistik adalah menyampaikan barang jadi yang bermacam-macam material dalam jumlah yang tepat pada waktunya, pada waktu yang dibutuhkan, dan dengan total biaya yang minimal. Ini adalah konsep biaya total. Tiap kemungkinan sistem logistik pasar akan mengakibatkan biaya berikut. Itu faktor dengan rumus M sama dengan T plus FB plus PV tambah S, di mana M adalah total biaya logistik pasar untuk sistem yang diusulkan. Kemudian T, total biaya pengangkutan untuk sistem yang diusulkan. FB, total biaya yang tetap penggudangan atau fixed warehouse cost untuk sistem yang diusulkan. PV adalah total biaya variabel penggudangan atau termasuk persediaan untuk sistem yang diusulkan. Yang S, total biaya kehilangan penjualan atau cost of lost sales, karena penundaan pengiriman rata-rata diterapkan sistem yang diusulkan. Selanjutnya, untuk memilih sistem logistik pasar perlu diteliti biaya total atau M yang berkaitan dengan tiap sistem dan diusulkan, serta memilih sistem yang meminimumkan. Harus mengarah ke minimum T plus W plus WE plus PW untuk level tertentu sasaran pelayanan pelanggan. Selanjutnya, menurut ahli Klotter 2002 menerangkan bahwa 4 keputusan utama yang harus dibuat tertekan berkenaan dengan logistik pasar adalah bagaimana sebaiknya pesanan ditangani atau pemrosesan pesanan. Yang kedua, di mana persediaan sebaiknya ditempatkan atau pergudangan. Ketiga, berapa banyak persediaan yang harus disimpan atau persediaan, dan bagaimana sebaiknya barang dikirimkan atau pengangkutan. Oke, cukup sekian. Terima kasih presentasi dari saya. Mohon maaf apabila dalam penyampaian yang kurang tepat atau dalam penulisan yang kurang tepat. Mudah-mudahan sedikit membantu dalam penjelasan ini.
Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.